Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satu dari 3 hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redap Berau yang terjerat kasus dugaan suap dipastikan telah bebas. Ratusan pelajar di SMP Negeri 6 Samarinda sambut gembira kedatangan makan siang dalam program makan bergizi gratis. Berbagai jenis pakaian tradisional yang telah dimodifikasi dipamerkan dalam ajang Nusantara Fashion Carnival 2025 di Ibu Kota Nusantara. Suasana gembira terpancar dari wajah pelajar SMP Negeri 6 Samarinda Ilir pada Senin siang. Ini terjadi saat makan bergizi gratis atau MBG untuk pertama kalinya didistribusikan di sekolah tersebut. Mereka bergembira karena hari ini untuk pertama kalinya bisa menikmati makanan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Kepala SMPN 6 menyatakan, di sekolah tersebut 875 pelajar yang akan mendapat jatah MBG. Dari informasi yang didapat, pihak sekolah yakin jika jumlah makanan yang dibagikan kepada para siswa jumlahnya terpenuhi. Terkait suasana riang dan gembira itu, diyakini dampak dari rasa bahagianya para siswa karena untuk pertama kalinya menerima paket MBG. Pertama kali mulainya. Pertama kali nih Pak. Berapa jumlah siswa Pak yang di SMP 6? Semuanya kelas 789 875. 875. Oke. Pak, informasi dari SPPG sendiri, apakah terpenuhi jumlah ini untuk makan bergizi gratis Pak? Alhamdulillah informasinya ya terpenuhi semua sesuai dengan standar kesehatan. Cuma karena ini baru pertama kali maka kita coba nanti kita cek. Di antara pelajar yang menikmati makanan MBG mengaku sangat menikmatinya karena rasa makanannya cukup enak. Hanya saja untuk minumannya, mereka harus menyiapkan secara pribadi. Isinya tadi makanannya nih. Isinya ada apa aja? Ayam, tempe, pisang sama sayur. Ayam, tempe, pisang sama sayur. Untuk ayamnya ada keras atau seperti apa? Lembut aja. Sayurnya? Enggak. Enak aja. Sudah pernah makan begini sebelumnya? Makan MBG sudah pernah belum sebelumnya di sini? Ini berarti yang pertama ya. Minumnya mana? Minum bawa sendiri. Berarti nggak ada minumnya tadi ya? Nggak ada. Sesuai jadwalnya, MBG ini harusnya didistribusikan pada pukul 12 WITA. Namun, molor hingga 1,5 jam. Imbas dari molornya waktu distribusi membuat jam belajar ikut terganggu. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kesenian reog Ponorogo ini menjadi salah satu budaya lokal yang dihadirkan saat pelaksanaan pemilihan Ketua RT di lingkup RT 12 Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Tujuan dari pagelaran yang juga dijadikan sebagai ajang untuk memeriahkan HUT RI itu, yakni untuk menarik minat warga agar ramai-ramai memberikan hak suaranya. Pada pemilihan kali ini terdapat 3 calon ketua RT yang bersaing. Dari proses tersebut, ketua RT terdahulu kembali terpilih untuk memimpin kawasan tersebut.
Ditargetkan program Pro Bebaya akan kembali dilanjutkan dengan memprioritaskan pekerjaan fisik seperti parit dan perbaikan jalan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada warga RT 12 yang memberikan amanah kepada saya sebagai ketua RT untuk periode ini. Oke. Nah, di tahun sebelumnya proses pembangunan di lingkungan RT, apalagi ada program Pro Bebaya, ke depan seperti apa, Pak? Kita sudah melaksanakan program Pro Bebaya ini dari 2022, antara lain drainase, kemudian semenisasi, dan untuk di tahun ini kita ada pengecoran juga. Lurah Mugirejo Nur Irwansyah menyatakan terdapat 43 ketua RT di wilayahnya. Proses pemilihan seperti ini menjadi pemandangan yang lazim. Ia pun bangga karena seluruh ketua RT itu sama-sama merayakan HUT kemerdekaan RI. Dalam rangkaian juga syukuran dari pemilihan RT 12 dan juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Kelurahan Mugirejo, hampir di Agustusan ini, dari awal sampai akhir kegiatannya ada semua, baik bermacam lomba maupun kesenian maupun ketangkasan dan lain-lain. Nah, di Kelurahan Mugirejo ada berapa RT, Pak Lurah? Alhamdulillah 43 RT. Sepanjang proses pemilihan suasananya aman dan lancar. Dan setelahnya warga secara bersama-sama bisa menikmati suguhan seni budaya reog tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sepeda motor listrik ramah lingkungan ini merupakan karya dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Sepeda listrik ini untuk pertama kalinya dipamerkan dalam ajang Borneo National Business Plan Competition 2025. Mahasiswa menjadikan ajang ini sebagai pameran agar karyanya bisa dikenal secara luas. Untuk rangka sepeda listrik ini berasal dari salah satu jenis sepeda motor. Namun motor penggerak yang awalnya berbahan bakar minyak itu diganti dengan motor berpenggerak listrik. Meskipun masih dalam tahap uji coba, namun kendaraan ini diakui mampu menempuh jarak hingga 40 km. Karbu yang lama diganti penggeraknya jadi dinamo. Jadi full listrik? Iya, full listrik. Bisa dilihat di sini. Ini bisa bertahan berapa jam kalau bisa menempuh jarak berapa kilo? Untuk sekarang itu percobaan kami kemarin dia di jarak 40 kilo, 40 km. 40 kilo? Iya, dari baterai 100% sampai. Ini masih dalam tahap pengembangan atau sudah bisa Masih tahap pengembangan, tapi bisa juga diuji coba. Kayaknya masih namanya inovasi amat, jadi bisa dicari kembali. Bagi panitia, kehadiran motor listrik karya mahasiswa ini menjadi warna berbeda. Rasa gembiranya kian bertambah karena peserta yang terlibat dalam pameran ini tidak hanya mahasiswa lokal, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, karya mereka sendiri, hasil dari lab mereka juga. Ini rutinan nggak kegiatan? Ini baru pertama kali tingkat nasional juga di UBT yang dan apalagi dari UKM kan, UKM yang selenggarakan dan kolaborasi 2 UKM. UKM apa? UKM RPI dan UKM Startup. Kalau untuk pesertanya dari mana saja? Pesertanya ada dari Unpad, dari Universitas Politeknik Iskal, terus ada Unikaltar, ada Pajajaran, ada Universitas Tidar. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa digelar setiap tahun. Itu karena ajang seperti ini bukan hanya sebagai sarana para mahasiswa untuk menunjukkan hasil inovasi, tetapi juga menjadi promosi potensi daerah. Amir Hamzah dan Mustafa
melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.